Hal itu diperparah dengan beberapa pernyataan Ketua Umum PBNU Kiai Haji SAS yang tidak konsisten. SAS itu Said Akil Siraj ya, yang seringkali membingungkan, mengecewakan, meruntuhkan marwah dan wibawa jamiah. Kelompok yang baik, yang tertentu. Ya tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama yang mampu tidak terbatas. Sebagai kaderisasi perlu regenerasi. Ya, tentang masa khidmat ya. Di situ hanya menyebutkan masa periode dalam setahun itu, dalam satu periode hanya 5 tahun ya. Jadi dalam satu kepengurusan itu masanya adalah 5 tahun dan tidak diatur tentang ketentuan 2 periode, 3 periode. Ya. Bahkan ADART yang kita gunakan sekarang sesungguhnya adalah ADART yang juga dulu digunakan ketika Gus Dur dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Ya. Islam itu yang disebut orang yang mampu, dan orang yang mampu itu tidak ada punya batasan organisasi dan sebagainya. Jadi kurang tepat kalau dimasukkan dalam skala organisasi. Begitu juga tentu jabatan lainnya harus ada kompetensinya. Jadi kalau disebut bahwa yang punya kompetensi silahkan, tapi tidak dalam garis organisasi apapun. Makanya nanti kita akan matur untuk Mas Syahid di Jawa Timur ini memang punya adat seperti itu. Apa daunnya Mas Syahid, apa istikharah Pak Kiai, kita sebagai yang muda-muda akan mengamankan. Diperlukan sosok figur yang dapat menjadi panutan dan suri tauladan sebagai simbol kader NU, serta memiliki visi konkret untuk mengatasi problem NU kini dan mendatang, dan bertanggung jawab. Belak-belakan Ikatan Gus-Gus Indonesia tolak Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU lagi. Gus-Gus Indonesia atau IGGI Ahmad Fahrur Razi mengatakan Kiai Said Akil sukses memimpin NU selama 2 periode. Namun ia menolak Said Akil untuk maju lagi demi periode yang ketiga. Soal alasan penolakan pria yang akrab disapa dengan Gus Fahrur ini menyebutkan karena ada kejenuhan. Untuk itulah PBNU harus dipimpin orang yang baru. Jadi Gus-Gus muda ini sudah ketemu, menginginkan bahwa ini banyak yang antri. Pak Said sudah bagus, sukses 2 periode, maka kami ingin yang baru lagi supaya nggak jenuh. Kami juga berharap kan ada kader yang baru, kan banyak stok itu. Ada Gus Yahya, Kiai Mutawakil, ada banyak nama kalau disebut. Kata pria yang juga menjabat wakil ketua PWNU Jatim ini. Said Akil sebelumnya menegaskan pencalonannya hingga 3 periode tidak melanggar ADART sebab tidak ada batasan, dan dia kemudian mencontohkan Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sampai 3 periode. Menanggapi hal itu, Fahrur menyebut era Gus Dur saat itu belum ada reformasi. Ya itu kan sebelum era reformasi, sekarang kan sudah reformasi. Pak Harto juga 6 periode, kata Fahrur. Fahrur pun kemudian memberikan contoh Kiai Hazim Musyadi yang menolak maju untuk periode ketiga meskipun berpeluang besar menang lagi. Untuk itulah Fahrur berharap kepada Kiai Said agar menyadari dan legowo untuk tidak maju kembali, sebab dengan begitu maka regenerasi kader juga akan berjalan. Makanya kami berharap beliau, Pak Ketua Umum itu menyadari bahwa situasi sudah berubah dan legowo lah. Seperti dulu Pak Hashim Muzadi 2 periode kan nggak maju lagi. Kami berharap regenerasi ini rata. Seperti Gus Dur mengkader Pak Hashim mengkader Pak Said Akil. Hari ini siapa mengkader siapa? Jelas ya. Sebaliknya IGGI bakal mendukung Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam Muktamar NU Desember 2021 nanti. Fahrur kemudian membeberkan sejumlah alasan mengapa menjatuhkan dukungan kepada Gus Yahya. Selain masih muda, Gus Yahya juga pernah dikader langsung oleh Gus Dur. Ya karena kan sesama Gus muda, pinter, terus pengalaman internasionalnya dapat, terus dikader oleh Gus Dur sebagai jubir, kata pria yang juga pengasuh Ponpes Anur Bululawang Malang ini. Menurut Fahrur, dukungan kepada Gus Yahya bukan hanya dari IGGI saja. Ia mengklaim sudah ada 28 wilayah yang menyatakan dukungan kepada kakak Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tersebut.
Kalau wilayah-wilayah yang saya tahu karena ikut pertemuan ini sudah ada 28 wilayah, hampir semua wilayah sudah menyatakan dukungannya. Tapi kalau Jawa Tengah saya masih belum tahu karena pemilih itu kan wilayahnya dan cabang. Tapi untuk tingkatan wilayah itu saya sudah ikut pertemuan. Nah itu sudah kayaknya konfirm Gus Yahya semua, kata Fakhrur. Belak-belakan Ikatan Gus-Gus Indonesia tolak Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU lagi. Gus-Gus Indonesia atau IGGI Ahmad Fakhrur Razi mengatakan Kiai Said Akil sukses memimpin NU selama 2 periode. Namun ia menolak Said Akil untuk maju lagi demi periode yang ketiga. Soal alasan penolakan, pria yang akrab disapa dengan Gus Fakhrur ini menyebutkan karena ada kejenuhan. Untuk itulah PBNU harus dipimpin orang yang baru. Jadi Gus-Gus muda ini sudah ketemu menginginkan bahwa ini banyak yang antri. Pak Said sudah bagus, sukses 2 periode, maka kami ingin yang baru lagi supaya nggak jenuh. Kami juga berharap kan ada kader yang baru, kan banyak stok itu. Ada Gus Yahya, Kiai Mutawakil, ada banyak nama kalau disebut, kata pria yang juga menjabat wakil ketua PWNU Jatim ini. Said Akil sebelumnya menegaskan pencalonannya hingga 3 periode tidak melanggar ADART sebab tidak ada batasan, dan dia kemudian mencontohkan Gus Dur yang pernah menjabat sebagai ketua umum PBNU sampai 3 periode. Menanggapi hal itu, Fakhrur menyebut era Gus Dur saat itu belum ada reformasi. Ya itu kan sebelum era reformasi, sekarang kan sudah reformasi. Pak Harto juga 6 periode, kata Fakhrur. Fakhrur pun kemudian memberikan contoh Kiai Hasyim Musyadi yang menolak maju untuk periode ketiga meskipun berpeluang besar menang lagi. Untuk itulah Fakhrur berharap kepada Kiai Said agar menyadari dan legowo untuk tidak maju kembali, sebab dengan begitu maka regenerasi kader juga akan berjalan. Makanya kami berharap beliau, Pak Ketua Umum itu menyadari bahwa situasi sudah berubah dan legowo lah. Seperti dulu Pak Hasyim Muzadi 2 periode kan nggak maju lagi, kami berharap regenerasi ini rata. Seperti Gus Dur mengkader Pak Hasyim mengkader Pak Said Akil, hari ini siapa mengkader siapa, jelas ya. Sebaliknya IGGI bakal mendukung Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam Muktamar NU Desember 2021 nanti. Fakhrur kemudian membeberkan sejumlah alasan mengapa menjatuhkan dukungan kepada Gus Yahya. Selain masih muda, Gus Yahya juga pernah dikader langsung oleh Gus Dur. Ya karena kan sesama Gus muda, pinter, terus pengalaman internasionalnya dapat, terus dikader oleh Gus Dur sebagai jubir, kata pria yang juga pengasuh Ponpes Anur Burulawang Malang ini. Menurut Fakhrur, dukungan kepada Gus Yahya bukan hanya dari IGGI saja. Ia mengklaim sudah ada 28 wilayah yang menyatakan dukungan kepada kakak Menteri Agama Yakut Khairil Qaumas tersebut. Kalau wilayah-wilayah yang saya tahu karena ikut pertemuan ini sudah ada 28 wilayah, hampir semua wilayah sudah menyatakan dukungannya. Tapi kalau Jawa Tengah saya masih belum tahu karena pemilih itu kan wilayahnya dan cabang. Tapi untuk tingkatan wilayah itu saya sudah ikut pertemuan. Nah itu sudah kayaknya konfirm Gus Yahya semua, kata Fakhrur.